Assalamualaikum teman-teman. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang toksikologi obat dan penanganan keracunan obat, serta review jurnal. Toksikologi obat dan penanganan keracunan obat. Secara sederhana dan ringkas, toksikologi dapat didefinisikan sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya atau efek toksik berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologi lainnya. Ia dapat juga membahas penilaian kuantitatif tentang berat dan kekerapan efek tersebut sehubungan dengan terpejamnya makhluk tadi. Yang selanjutnya ada jenis-jenis keracunan menurut Fakultas Kedokteran UI tahun 1995. Yang pertama, ada cara terjadinya. Yang kedua, mulai waktu terjadinya. Yang ketiga, menurut alat tubuh yang terkena. Dan yang keempat, ada menurut jenis bahan kimia. Untuk slide selanjutnya adalah penjelasan mengenai jenis-jenis keracunan. Yang pertama ada cara terjadinya. Cara terjadinya dibagi menjadi 4, yaitu self-poisoning, attempted suicide, accidental poisoning, dan homicidal poisoning. Self-poisoning, pada keadaan ini pasien memakan obat dengan dosis yang berlebih, tetapi dengan pengetahuan bahwa dosis ini tidak membahayakan. Pasien tidak bermaksud untuk bunuh diri, tetapi hanya untuk mencari perhatian saja. Yang kedua ada attempted suicide. Pada keadaan ini, pasien bermaksud untuk bunuh diri. Bisa berakhir dengan kematian atau juga pasien dapat sembuh bila salah tafsir dengan dosis yang dipakai. Yang ketiga ada accidental poisoning, keracunan yang merupakan kecelakaan tanpa adanya faktor kesengajaan. Dan yang terakhir ada homicidal poisoning, keracunan akibat tindakan kriminal, yaitu seseorang dengan sengaja meracuni orang lain. Untuk yang kedua ada mulai waktu terjadinya, dibagi menjadi 2, yaitu keracunan kronik dan keracunan akut. Keracunan kronik merupakan keracunan yang gejala timbulnya perlahan dan lama setelah pajanan. Gejala dapat timbul secara akut setelah pemajanan berkali-kali dalam dosis relatif kecil. Ciri khasnya adalah zat tersebut diekskresikan 24 jam lebih lama dan waktu paruh lebih panjang sehingga terjadi akumulasi. Diakibatkan oleh keracunan bahan-bahan kimia dalam dosis kecil tetapi terus-menerus dan efeknya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang, misalnya minggu, bulan, atau juga tahun. Contohnya menghirup uap bensin. Yang kedua ada keracunan akut. Keracunan akut terjadi mendadak setelah makan sesuatu. Gejalanya seperti sindrom penyakit muntah, diare, konvulsi, dan koma. Keracunan ini juga karena pengaruh sejumlah dosis tertentu yang akibatnya dapat dilihat atau dirasakan dalam waktu pendek. Misalnya keracunan fenol yang menyebabkan diare. Yang selanjutnya ada keracunan menurut alat tubuh yang terkena, biasanya digolongkan menjadi racun hati, racun ginjal, racun SPP, dan juga racun jantung. Yang keempat ada menurut jenis bahan kimia. Golongan zat kimia tertentu biasanya memperlihatkan sifat toksik yang sama, misalnya golongan alkohol, golongan fenol, logam berat, organoklorin, dan yang lainnya. Keracunan juga dapat disebabkan oleh kontaminasi kulit atau luka bakar kimiawi melalui tusukan yang terdiri dari sengatan serangga atau gigitan ular. Dapat juga melalui makanan, yaitu keracunan yang disebabkan oleh perubahan kimia atau fermentasi dan pembusukan karena kerja bakteri pada bahan makanan. Misalnya ubi ketela yang mengandung asam sianida atau HCN, jengkol, tempe pongkrek, dan racun pada udang maupun kepiting. Keracunan juga dapat disebabkan karena penyalahgunaan zat yang terdiri dari penyalahgunaan obat stimulan, depresan, atau halusinogen, dan penyalahgunaan alkohol. Untuk yang selanjutnya adalah tabel mengenai penjelasan zat yang sering menyebabkan keracunan dan simptomatisnya. Salah satu contohnya itu asam kuat seperti nitrit, hidroklorid, dan juga sulfat. Rasanya itu seperti terbakar di area sekitar mulut, bibir, dan juga hidung. Contoh lainnya itu ada sianida yang menyebabkan kematian dengan cepat, yang menimbulkan kulit merah dan juga bau yang tidak sedap. Contoh lainnya juga ada nikotin, yaitu timbul kejang-kejang atau juga konvulsi. Untuk contoh yang lain, bisa dibaca sendiri ya. Klasifikasi daya keracunan dibagi menjadi 4,
Yang pertama ada super toksik, contohnya itu seperti timbal, asam fluorida, dan hidrogen cyanida. Yang kedua ada sangat toksik, contohnya itu seperti aldirin dan organofosfat. Yang ketiga itu ada cukup toksik, contohnya itu seperti klorodan dan hepatoklar. Yang terakhir ada kurang toksik, contohnya itu seperti benzen heksaklorid atau BHC. Bisa dilihat, itu adalah tabel tentang penggolongan daya racun dalam obat-obatan. Yang pertama itu ada super toksik, untuk dosisnya sendiri itu lebih dari 15 gram per kilo berat badan. Yang kedua itu ada toksik ekstrim, dosisnya itu 5-15 gram per kilo berat badan. Yang ketiga ada sangat toksik, dosisnya itu 0,5 sampai 5 gram per kilo berat badan. Yang keempat itu ada toksisitas sedang, dosisnya itu 50 sampai 500 mg per kilo berat badan. Dan yang terakhir itu ada sedikit toksik, untuk dosisnya itu ada 5 sampai 50 mg per kilo berat badan. Untuk slide selanjutnya ada pembagian tentang penata laksanaan keracunan dan overdosis yang dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama ada prinsip umum, yang kedua perawatan suportif, yang ketiga penata laksanaan problem respirasi, yang keempat terapi kardiovaskular, yang kelima terapi SSP, yang keenam pencegahan absorpsi racun, yang ketujuh percepatan eliminasi racun, yang kedelapan pengeluaran racun secara ekstrakorporeal, dan yang terakhir teknik eliminasi lainnya. Untuk yang selanjutnya merupakan penjelasan mengenai penata laksanaan keracunan dan overdosis. Yang pertama ada prinsip umum. Tujuan terapi keracunan dan overdosis adalah mengawasi tanda-tanda vital, mencegah absorpsi racun lebih lanjut, mempercepat eliminasi racun, pemberian antidot spesifik, dan mencegah paparan ulang. Untuk yang kedua ada perawatan suportif. Tujuan dari terapi suportif adalah untuk mempertahankan homeostatis fisiologis sampai terjadi detoksifikasi lengkap, dan untuk mencegah serta mengobati komplikasi sekunder seperti aspirasi, edema otak, dan paru-paru. Yang ketiga, ada penata laksanaan problem respirasi. Intubasi endotrakeal untuk mencegah aspirasi isi lambung amat penting untuk dilakukan pada penderita, seperti depresi SSP atau kejang, karena komplikasi ini dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Yang keempat ada terapi kardiovaskular. Mempertahankan perfusi normal jaringan amat penting untuk pemulihan tuntas ketika racun sudah dieliminasi. Bila terjadi hipotensi yang tidak responsif dengan espasi volume, dapat diberikan norepinefrin, epinefrin, atau dopamin dengan dosis tinggi. Yang kelima, ada terapi SSP. Hiperaktivitas neuromuskuler dan kejang dapat selanjutnya mengarah ke hipertemia, asidosis laktat, dan rhabdomyolysis dengan komplikasinya dan harus diterapi secara agresif. Yang keenam ada pencegahan absorpsi racun yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dekontaminasi gastrointestinal. Rata-rata waktu terapi yang disarankan adalah lebih dari 1 jam setelah keracunan pada anak dan lebih dari 3 jam pada dewasa dari sejak racun tertelan sampai timbul gejala atau tanda keracunan. Yang kedua ada dekontaminasi pada tempat-tempat lain. Bila segera dan berulang-ulang dengan air, salin, atau cairan jernih lainnya yang dapat diminum. Ini merupakan terapi inisial untuk eksposur topikal, kecuali logam alkali, kalsium oksida, dan juga fosfor. Yang ketujuh, ada percepatan eliminasi racun. Keputusan untuk tindakan ini harus berdasarkan pada toksisitas yang nyata atau yang diperkirakan dan didasarkan juga pada efektivitas, biaya, dan resiko terapi. Yang kedelapan ada pengeluaran racun secara ekstrakorporeal, dialisis peritoneal, hemodialisis, hemoperfusi karbon atau resin, hemofiltrasi, plasmaferesis, dan transfusi ganti dapat dilakukan untuk mengeluarkan toksin dari aliran darah. Yang terakhir ada teknik eliminasi yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pemberian antidot. Antidot bekerja berlawanan dengan efek racun dengan menetralisir racun dan mengantagonis efek fisiologis racun. Kasus keracunan yang memerlukan antidot spesifik adalah keracunan acetaminophen, agen antikolinergik, antikoagulan, beta blocker, dan juga glikosida jantung. Antidot mengurangi morbiditas dan mortalitas, namun sebagian besar juga potensial toksik. Yang kedua, ada pencegahan paparan ulang. Penderita harus diingatkan untuk menghindari lingkungan yang terpapar bahan kimia penyebab keracunan. Bila mereka diberi resep obat, harus dengan jumlah yang terbatas dan dimonitor kepatuhan minum obatnya, serta dinilai respon terapinya.
Yang selanjutnya adalah penanganan keracunan secara umum. Yang pertama, menjaga fungsi vital tubuh. Yang kedua, menghindari absorpsi racun lebih lanjut. Jika penyebab keracunan diketahui langsung, diberi antidot. Yang ketiga, mempercepat eliminasi racun. Dan yang keempat, menormalkan kembali fungsi tubuh. Yang selanjutnya adalah review jurnal. Jurnal yang saya ambil berjudul Deteksi Pencemaran Timah Hitam dalam Darah Masyarakat yang Terpajan Timbal atau Plumbum oleh Denny Ardianto. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita bahas dulu ya apa itu timbal. Timbal atau yang kita kenal sehari-hari dengan timah hitam dan dalam bahasa ilmiahnya dikenal dengan kata plumbum dan logam. Logam ini termasuk ke dalam kelompok logam golongan 4A pada tabel unsur periodik yang mempunyai nomor atom 82 dengan bobot 207,2 yang merupakan logam berat berwarna kelabu kebiruan dan lunak dengan titik leleh 327 derajat Celcius dan titik didihnya 1620 derajat Celcius. Pada suhu 550 sampai 600 derajat Celcius, Pb menguap dan membentuk oksigen dalam udara membentuk timbal oksida. Bentuk oksidasi yang paling umum adalah timbal. Walaupun bersifat lunak dan lentur, Pb sangat rapuh dan mengkerut pada pendinginan, dan juga sulit larut dalam air dingin, air panas, dan air asam. Timah hitam dapat larut dalam asam nitrit, asam asetat, dan juga asam sulfat pekat. Pencemaran timah hitam salah satunya adalah terpajannya masyarakat dengan timbal melalui sistem pernafasan bersama asap, debu, dan gas. Asap yang berasal dari cerobong asap pabrik hingga knalpot kendaraan telah melepaskan Pb ke udara. Hal ini berlangsung secara terus-menerus sepanjang hari sehingga kandungan Pb di dalam udara naik secara mencolok. Pajanan timbal pada masyarakat dapat menimbulkan berbagai efek negatif pada kesehatan. Di antaranya itu pada saraf pusat, saraf tepi, sistem kardiovaskular, sistem hematopoietik, ginjal, pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem karsinogen. Untuk slide selanjutnya adalah penjelasan mengenai sistem metabolisme timah hitam di dalam tubuh manusia. Yang pertama ada absorpsi. Absorpsi timah hitam dan senyawa masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernafasan dan saluran pencernaan. Bahaya yang ditimbulkan oleh timah hitam tergantung oleh ukuran partikelnya. Partikel yang lebih kecil dari 10 mikro dapat bertahan di paru-paru, sedangkan partikel yang lebih besar mengendap di saluran pernafasan bagian atas. Absorpsi timah hitam melalui saluran pernafasan dipengaruhi oleh 3 proses, yaitu deposisi, pembersihan mukosiliar, dan pembersihan alveolar. Selanjutnya, setelah timah diabsorpsi, timah distribusi dan disimpan. Timah hitam yang diabsorpsi diangkut oleh darah ke organ tubuh sebanyak 95%. Timah hitam di dalam darah diikat oleh eritrosit. Sebagian timah hitam, plasma dalam bentuk dapat berdifusi dan diperkirakan dalam keseimbangan dengan pool timah hitam tubuh lainnya, yang dibagi menjadi dua, yaitu kejaringan lunak seperti sumsum tulang, sistem saraf, ginjal, dan hati, dan kejaringan keras seperti tulang, kuku, rambut, dan juga gigi. Kemudian setelah timah diabsorpsi dan distribusi, timah dieskresi. Pada umumnya, ekskresi timah hitam berjalan sangat lambat. Timah hitam waktu paruhnya di dalam darah kurang lebih 25 hari, pada jaringan lunak 40 hari, dan sedangkan pada tulang 25 tahun. Ekskresi yang lambat ini menyebabkan timah hitam mudah terakumulasi dalam darah, baik pada bajanan okupasional maupun non-okupasional. Pengobatan keracunan timah hitam akibat kerja adalah menghentikan penambahan timah hitam yang memasuki tubuh penderita yang pada umumnya melewati jalan pernafasan atau pencernaan, serta mengobatinya dengan EDTA intravenous. EDTA akan mengikat kation timah hitam dalam tulang dan jaringan lunak. Ekskresi lebih dari 600 mikrogram timah hitam dalam spesimen urin 24 jam menandakan adanya pajanan secara signifikan. Selain menggunakan EDTA, dapat pula digunakan bridge anti-Louis atau BAL. Dua macam obat ini dapat mengikat timah hitam yang ada pada jaringan seperti eritrosit, otot, liver, ginjal, dan juga tulang trabekular. Namun, pada pasien dengan pajanan yang lama, sebagian besar timah hitam disimpan pada tulang padat dan juga otak. Tindakan pencegahan lain yang dapat dilakukan adalah dengan dilakukannya program medical surveillance. Program ini harus dilakukan pada pekerjaan dengan resiko tinggi di mana pekerja mungkin terpajan timah hitam di udara lebih dari 30 mikrogram per meter kubik atau lebih dari 30 hari per tiap tahun. Para pekerja harus dilakukan tes timah hitam darah pada waktu tertentu.
Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya.